Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Baik para jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi hari ini kita selalu diberikan rahmat, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu kita diberikan keikhlasan. Kita salat di Masjid Al-Ikhlas ini, semoga kita diberikan keikhlasan dan menjadi bukti nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pagi ini kita akan belajar bersama tentang hadis, sebuah hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Kemarin sama Ustadz Wisnu, Pak Wisnu. Mana Pak Wisnu? Oh, nggih Ustaz. Beliau menyampaikan bahwasannya hadisnya yang akan dibaca, yang akan kita pelajari bersama adalah hadis nomor 7 dari kitab Arba'in Nawawi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk sementara kita baca hadisnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Ausin Ad-Dari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. 3 kali diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa amatihim. Jadi pertama, kalau kita melihat dari hadis ini, hadis sahih, karena dari segi sanadnya, jadi di dalam hadis itu ada istilah sanad, ada istilah matan. Sanadnya itu semuanya rijalnya mundhabit dan lain sebagainya, itu masuk dalam kategori sahih. Kemudian isi matannya tidak ada yang cacat. Jadi bisa kita amalkan. Baik, hadis ini sangat penting dan menjadi tiang bagi agama. Karena kata Rasulullah SAW, ad-dinu an-nasihah. Jadi agama itu adalah nasihat. Jadi nasihat di dalam agama itu menjadi tiang penting di dalam sebuah agama. Sama dengan ketika kita mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan al-hajju arafah. Haji itu poin pentingnya itu adalah di Arafah, wukuf di Arafah. Begitu juga sama dengan Nabi ketika menyampaikan at-taubatu an-nadmu. Taubat itu adalah ya menyesal terhadap perbuatan yang sudah dilakukan. Sama di sini ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi makna ad-din di sini Bapak Ibu itu maknanya agama ya. Karena apa? Karena ad-din itu juga bisa bermakna hari pembalasan. Seperti di dalam Malik Yaumiddin yang memiliki hari pembalasan. Tapi di sini ad-din itu maknanya agama. Jadi misalkan jangan sampai kita salah baca. Ya untung sekarang banyak
bacaan atau tulisan Arab yang sudah mulai banyak dikasih harokat. Ini kalau soalnya mirip-mirip, ad-din an-nasihah. Soalnya ada kemungkinan bisa membaca ad-dain. Ad-dain itu apa artinya? Itu utang, hutang. Hutang itu adalah nasihat nanti maknanya. Jadi bacanya ad-dinu an-nasihah. Ad-din di sini adalah maksudnya agama. Agama di dalam kehidupan kita ini, yakni agama Islam. Kata Rasulullah SAW, ad-dinu an-nasihah. Apa nasihat itu? Mungkin yang selama ini kita pahami di antara kita ya Bapak Ibu, nasihat itu secara makna Indonesia saja. Tapi kenyataannya nasihat di dalam hadis ini, di dalam bahasa Arab itu maknanya lebih luas dan sangat luas dan mencakup beberapa aspek nanti. Nasihat yang kita pahami di dalam kehidupan kita sehari adalah kita memberikan wejangan, memberikan masukan. Itu loh, anakmu kasih nasihat biar tambah rajin belajarnya, biar tambah istiqomah sholatnya. Ya sudah, bapaknya memberikan nasihat, nah kamu harus belajar seperti ini nanti agar menjadi orang sukses. Dikasih nasihat secara lisan, nasihat. Kemudian juga seorang ibu, seorang istri ngasih nasihat kepada suaminya. Kasih nasihat karena suaminya misalkan sering nongkrong di warkop misalkan. Sering nongkrong di warkop pulang jam 12. Dikasih nasihat sama istrinya, Pak, jangan sering-sering nongkrong di warkop. Nanti apalagi malam, misalkan mengganggu sekali dengan kesehatannya dan lain sebagainya. Itu nasihat. Begitu juga seorang seorang suami menasihati istrinya. Bu, misalkan kita hemat di dalam menggunakan keuangan kita misalkan. Jangan suka belanja terus ke mall, ke pasar dan lain sebagainya. Itu nasihat. Meskipun kenyataannya kan sekarang meskipun tidak kelihatan ke mall dan lain sebagainya kan bisa online, bisa COD dan lain sebagainya. Itu nasihat yang disampaikan oleh seorang suami kepada istrinya. An-nasihah, menyampaikan melalui perkataan yang kita pahami di dalam bahasa kita. Nasihat, memberikan saran, memberikan motivasi dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di dalam bahasa Arab itu maknanya lebih komprehensif, lebih umum daripada makna yang kita ketahui. Jadi an-nasihah di sini itu secara lughatan, secara bahasa itu adalah al-khulus, murni atau ikhlas, bisa berakal dari kata ikhlas, murni dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam istilah itu maknanya iradatul khair lin mansuhlah. Jadi intinya nasihat itu adalah bertujuan untuk kebaikan, baik itu secara penyampaian seperti tadi yang saya sampaikan di dalam bahasa kita, memberikan wejangan dan lain sebagainya, ataupun berupa komitmen. Nanti ada berupa contoh bahwasanya kita berkomitmen, itu nasihat. Atau berupa komitmen atau berupa keistiqomahan di dalam melakukan sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat di sini adalah intinya itu iradatul khair lin mansuhilah, menginginkan sebuah kebaikan. Jadi tadi itu ketika seorang ayah, seorang bapak menasihati anak, tentu yang diinginkan adalah kebaikan. Begitu juga seorang istri menasihati, misalkan menyampaikan sesuatu kepada suaminya, itu karena yang diinginkan adalah kebaikan. Seorang suami menyampaikan nasihat kepada istrinya, kepada anaknya dan lain sebagainya, itu tujuannya adalah kebaikan.
Yang penting di sini, poin pentingnya adalah nasihat itu bertujuan untuk kebaikan. Nah, para ulama menyatakan kebaikan di sini, nasihat di sini tidak hanya di dunia saja, tetapi juga sifatnya umum di dunia dan akhirat. Jadi mencakup ketika makna nasihat di dalam bahasa Arab itu intinya mencakup semua kebaikan yang akan kita peroleh, yang akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian ad-dinu an-nasihah, agama ini adalah nasihat. Nasihat kepada siapa? Mungkin kalau kita maknai yang pertama dengan bahasa dunia, sahabat bertanya, ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah? Untuk siapa? Kepada siapa? Agama itu nasihat. Yang pertama adalah lillah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau kita maknai nasihat secara menggunakan bahasa kita itu kurang pas. Nasihat menasihati Allah. Tapi yang dimaksud dengan nasihat lillah, kita itu harus berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya harus berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dinu an-nasihah. Yang pertama adalah lillah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala? Nasihat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berkomitmen untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, ataupun yang sifatnya ateis. Artinya kita benar-benar patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kita nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuannya seperti tadi itu kembali kepada diri kita adalah baik di dunia ataupun akhirat. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu kebaikan itu akan kembali kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh nasihat, kita yang butuh nasihat, yaitu dengan cara apa? Dengan cara menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara untuk tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sampai di sini kita paham semua makna nasihat yang dimaksud biar nanti tidak salah paham bahwasanya tidak hanya menyampaikan kata-kata yang dimaksud nasihat di sini. Jadi yang pertama nasihat itu lillah. Kemudian yang kedua wali kitabillah, kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Quran. Bagaimana komitmen kita terhadap kitabullah, komitmen kita kepada Al-Quran. Sudah banyak kita mendengar beberapa hadis yang dibacakan oleh guru-guru kita, misalkan bahwasanya bacalah Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Jadi komitmen kita kepada Al-Quran, nasihat kita kepada Al-Quran adalah kita mempercayai bahwasannya Al-Quran itu minallah. Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada kita sebagai umatnya. Makanya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mukjizat yang paling agung adalah mukjizat kitabullah, mukjizat Al-Qur'an. Kenapa mukjizat ini sangat agung sekali dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat yang lain? Kalau mungkin kita mendengar peristiwa Isra Mi'raj,
itu adalah mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bisa membelah bulan, itu mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bisa memperbanyak makanan yang sedikit menjadi banyak, itu mujizat. Tapi kita tidak pernah hadir di waktu itu. Kita tidak pernah tahu kejadian di situ. Kita mendengarkan melalui riwayat-riwayat yang muktamad dari para ulama hadis dan lain sebagainya. Tetapi Al-Quran ini, meskipun kita tidak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kita sendiri tidak tahu turunnya Al-Quran itu pas kita hidup, tetapi Al-Quran itu sampai sekarang kita bisa menikmatinya. Menikmatinya yaitu dengan cara membaca, dengan tadabbur dan lain sebagainya. Makanya mukjizat Al-Quran ini sampai yaumil qiyamah, mukjizat yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga Al-Qur'an sampai hari kiamat. Begitu juga di antara mukjizat Al-Qur'an ini, kita sebagai hambanya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, meskipun tidak ada Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan pernah bisa mengubahnya. Gak bisa. Oh, Rasulullah SAW tidak ada. Misalkan ada seseorang yang angkuh, kita ubah saja lafadznya atau lain sebagainya, tidak bisa. Karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya langsung. Dan di antara mukjizat Al-Qur'an juga kepada kita, kita tidak mampu merubahnya, tetapi Al-Qur'an itu mampu merubah kita. Jadi kita itu tidak mampu untuk mengubah Al-Quran, tetapi Al-Quran, isi dari Al-Quran, kalau kita pelajari, kalau kita tadabburi, kalau kita angan-angan maknanya, maka Al-Quran akan merubah terhadap kehidupan kita. Tentunya menjadi lebih baik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nasihat yang kedua adalah li kitabillah, kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Dan juga kita mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Kita mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga kita menjadi pembela terhadap kitabullah. Artinya apa? Ketika misalkan ada seseorang yang melecehkan Al-Quran, ada seseorang yang menghina Al-Quran, ada seseorang yang merendahkan Al-Quran, kita juga membela terhadap hal-hal semacam itu. Itu nasihat. Karena kita tidak mempunyai kekuatan, misalkan Ustaz, tidak mempunyai kekuatan untuk membela itu, paling tidak kita tidak suka, paling tidak kita ingkar terhadap orang yang melakukan hal-hal yang menjadikan Al-Quran penistaan Al-Quran, penghinaan terhadap Al-Quran. Meskipun kita tidak bisa membela secara langsung, paling tidak hati kita tidak suka terhadap perbuatan itu. Itu termasuk salah satu dari nasihat di kitabillah. Ya. Bukan berarti ketika kita ada seseorang yang melecehkan terang-terang, maksudnya ya, terang-terang sudah jelas-jelas menghina Al-Quran, merendahkan Al-Quran misalkan, baik dengan ucapannya atau dengan perbuatannya, tindakannya dan lain sebagainya, maka paling tidak kita itu ingkar di dalam hati kita bahwasannya perbuatan itu sudah melanggar, bahwasannya perbuatan itu memang apa istilahnya, merendahkan Al-Quran dan lain sebagainya. Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang kedua nggih. Nah, kemudian yang ketiga Ustaz, ad-dinu an-nasihah. Jadi santai saja ya, nggak apa-apa selonjoran. Santai saja Pak. Jadi ngajinya santai. Soalnya kalau subuh ini rawan tidur, rawan ngantuk.
tapi seenak mungkin. Bapak Ibu ya ngaji selonjoran ya gak apa-apa. Kalau kopinya katanya masih belum matang, belum masak akhirnya. Sarapannya katanya di flyernya itu setelah kajian ini. Baik, yang ketiga adalah nasihat Rasulullah. Nasihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita mempercayai, Pak. Kita mempercayai bahwasannya Rasulullah, kita mempercayai bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mempercayai dan juga membenarkan bahwasannya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita juga mempercayai bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah khatimul anbiya, adalah nabi penutup, rasul penutup, nabi penutup. Ketika Al-Quran menjelaskan bahwasannya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, maka ketika ada orang yang mengaku nabi, maka itu sudah jelas itu bohong. Ya. Jelas itu sudah bohong. Jelas itu adalah penipu. Jadi mungkin orang yang di luar akidahnya tidak sama dengan kita mungkin bisa, tetapi yang jelas-jelas agamanya Islam, kok ada masih mempercayai ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, itu aneh. Misalkan ini, mohon maaf. Jadi di sebagian tempat, kalau di sini nggak ada. Di sebagian tempat daerah sana barat misalkan, ya barat Indonesia, ada orang mengaku nabi sebagai nabi. Kenapa? Misalkan saya dapat mimpi semalam bahwasannya mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Itu jelas kita katakan bahwasannya itu bohong dan itu penipu. Sekarang ini banyak orang-orang yang aneh-aneh kadang mengaku nabi. Enggak lama mungkin ya beberapa tahun yang sudah lalu ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku rasul, bahkan ada yang mengaku malaikat. Ada yang mengaku nabi bahwasannya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan herannya banyak orang yang percaya. Masih ada orang yang mempercayai ucapan dia bahwasanya dia itu seorang nabi, seorang rasul yang diutus ke Indonesia ini. Ada pernah, karena sekarang zamannya media sosial online, ya ada yang mengaku nabi secara online. Umatnya siapa? Followernya. Nah, sekarang itu musim follower. Pengikut-pengikutnya ya dimirip-miripkan. Karena misalkan followernya banyak, ya dia kemudian mengaku nabi. Ini sudah jelas bahwasanya kita sebagai seorang mukmin itu mengingkari terhadap hal seperti itu. Nah, keingkaran kita, tidak mempercayai kita kepada orang yang datang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW, itu adalah bentuk ad-dinu an-nasihah. Agama itu an-nasihah. Kita kepada Rasulullah SAW, dan juga salah satu bentuk nasihat kita kepada Rasulullah SAW adalah kita mencintainya, Pak. Cinta kepada Rasulullah SAW. Dengan tentu kecintaan itu dengan kita ittiba kepada Rasulullah SAW, mengikuti terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang itu kita
Bisa dikatakan cinta kita itu terkadang bohong. Orang yang biasanya cinta itu innal muhibba liman yuhibbuh muti'un. Sesungguhnya seorang pecinta itu terhadap apa yang ia cintai itu biasanya tunduk, nurut. Kadang kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita masih sering melanggar apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan dikatakan cinta 100%, nah cinta kita kepada Rasulullah 100%. Ya bisa. Tapi di sisi lain kita melanggar terhadap perintah Rasulullah SAW dan sering kita melakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu sebenarnya melunturkan terhadap rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bahkan kata Rasulullah SAW, kita mencintai kepada Rasulullah SAW itu harus melebihi apa saja yang ada di muka bumi ini. Kecintaan kita kepada anak kita, kecintaan kita kepada istri kita, kecintaan kita kepada harta kita adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi para sahabat itu waktu hidup ataupun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Kita memang tidak menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena meskipun kita tidak berjumpa Rasulullah, tidak pernah ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah di sini para jamaah pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ada. Karena apa? Kalau para jamaah ketemu dengan Rasulullah SAW berarti jamaah ini adalah sahabat. Karena sahabat Nabi itu orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dan dia dalam keadaan iman kepada Rasulullah SAW. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi kita percaya kepada Rasulullah SAW. Ini nikmat besar ini, Pak. Tidak ada tandingannya. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya mungkin di sebagian pembacaan sirah-sirah Rasulullah SAW dijelaskan bahwasannya Rasulullah orangnya seperti ini, orang seperti ini. Lalu kemudian kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah nikmat yang sangat besar bagi kita. Karena apa, Pak? Karena banyak orang-orang di zaman dahulu yang hidup langsung bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi mereka tidak percaya kepada Rasulullah. Mereka justru menjadi lawan, menjadi musuh atau memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka celaka mereka meskipun hidup di zaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mengupdate, merefresh kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kita, Pak. Beda dengan kecintaan kita kepada sesama manusia. Nah, ini bapak dan ibu ini biasanya atau anak-anak muda dan lain sebagainya itu mau artinya cinta kepada pasangannya, misalkan nah itu kamu nanti ada seorang perempuan yang akan dinikahkan dengan, gak bisa, Pak. Kenapa? Katanya aku gak bisa mencintai orang yang tidak pernah aku temui. Aku tidak bisa sayang kepada orang yang tidak pernah aku jumpai. Nah, mungkin ya sama semuanya kita. Kalaupun ada ya sedikit, misalkan. Tetapi nikmat yang sangat besar, kita tidak pernah bertemu Rasulullah, hanya mendengarkan kisahnya, kita bisa cinta kepada Rasulullah, kita bisa ngikutin terhadap perintah
Rasulullah SAW dan menjauhi larangannya. Jadi salah satu bentuk nasihat kita kepada Rasulullah SAW adalah mencintai, dan kita juga menjadi pembela, Pak. Orang yang cinta itu, kalau yang dicintai itu disakiti, maka kita tidak terima. Kita cinta kepada istri kita diganggu orang lain, kita tidak terima. Kita cinta kepada anak kita disakiti oleh orang lain, disakiti oleh temannya, disakiti oleh calon suaminya atau calon istrinya, kita tidak terima. Kenapa? Anak kita itu kita cintai, istri kita itu kita cintai. Lah begitu juga ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW misalkan dihinakan, ketika Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW apa istilahnya, diserang kepribadiannya oleh orang-orang yang tidak beriman, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya kita harus menjadi pembela. Minimal tadi itu kita tidak terima di dalam hati kita, kita ingkar terhadap perbuatan yang menjelekkan Rasulullah, yang menghina Rasulullah SAW, meskipun kita tidak berjihad langsung misalkan. Ya minimal hati kita ingkar bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut menghina Rasulullah, mencaci maki Nabi Muhammad SAW, itu perbuatan yang salah dengan hati kita. Jadi juga menjadi pembela terhadap marwah atau keadaan Rasulullah SAW. Itu adalah salah satu bentuk ad-dinu an-nasihah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui tentang nasihat lillah wa li kitabi wa rasulih, kemudian wa li a'immatil muslimina. Yang keempat ini kepada imam atau pemimpin-pemimpin orang-orang muslim. Ya kita juga bisa menasihatinya. Dan ini akan berbeda-beda, Pak. Kalau orang yang mempunyai kedekatan baik itu yang sama jabatannya, itu akan mudah untuk menasihatinya. Jadi sebagian ulama memaknai bahwasanya aimatul muslimin ini adalah para ulama. Sebagian ulama lain memaknai bahwasanya aimatul muslimin ini adalah pemimpin-pemimpin orang-orang muslim. Apakah boleh kita menasihati pemimpin-pemimpin kita? Itu boleh. Tentu dengan cara-cara yang baik, yang tidak melanggar syariat Islam. Karena apa, Pak? Karena pemimpin ini, ketika pemimpin itu baik, berkuasa, lalu benar-benar menggunakan jabatannya, maka pengaruhnya sangat besar sekali. Makanya kalau misalkan di antara kita ada yang mampu menasehati seorang pemimpin, lalu kemudian mempunyai kebijakan-kebijakan yang benar, yang baik, itu adalah pahalanya sangat besar. Karena kalau yang pemimpin yang bertindak nanti, itu pengaruhnya sangat besar. Sangat besar. Dibandingkan dengan misalkan kita dalam tanda kutip yang tidak mempunyai jabatan baik di dalam tingkat RT, RW ataupun kecamatan atau bahkan di kota, tidak mempunyai jabatan sama sekali. Menasehati orang-orang, hei para masyarakat, minta tolong ya, kalau waktunya hampir Jumatan, itu tolong jangan nongkrong di warkop. Kepada pemilik warkopnya, warkop harus tutup. Jangan melayani pelanggan laki-laki yang mau ngopi yang sudah memasuki hampir Jumat. Jangan. Itu kita yang tidak mempunyai jabatan misalkan dan lain sebagainya.
pengaruhnya kecil, Pak. Mungkin 1 hari 2 hari diikuti. Tetapi ketika kita menasihati pemimpin kita agar mempunyai kebijakan. Coba misalkan kita punya, coba kita buatkan undang-undang, atau misalkan kerahkan anak buahmu kamu sebagai seorang pemimpin misalkan untuk membuat peraturan bahwasannya kalau hampir sholat Jumat itu warkop ditutup dan orang-orang yang di sana itu kita arahkan ke masjid. Itu yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kebijakan itu bisa. Dan pengaruhnya bahkan lebih besar. Makanya pemimpin ini salah satu orang-orang yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat ketika orang lain tidak mempunyai, tidak memiliki atau tidak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang baik. Makanya itulah kita manfaatnya, itulah kita dianjurkan untuk menjadikan orang yang baik itu sebagai seorang pemimpin. Karena maslahatnya bagi umat, maslahatnya bagi masyarakat itu banyak. Tentu maslahat umurud dunya, perkara dunia, begitu juga masalah akhirat. Satu orang pemimpin yang baik dibandingkan, mohon maaf, jamaah masjid di sini ketika membuat kebijakan itu pengaruhnya lebih besar, sangat besar. Hanya satu orang mempunyai kebijakan. Misalkan saya kasih contoh misalkan ya. Dulu mungkin di Surabaya itu ada namanya Gang Doli misalkan. Itu orang-orang atau masyarakat di sekitar misalkan atau yang tidak setuju adanya gang itu berusaha untuk menutup, membekukan, tapi tidak berpengaruh besar, karena satu, mereka tidak mempunyai kekuasaan. Tetapi kalau kita memberikan saran atau masukan kepada seorang pemimpin, satu saja orang pemimpin itu mempunyai kebijakan bahwasanya gang ini tutup, ya sudah tutup. Dan itu pentingnya kita memilih pemimpin yang baik, yang jujur dan lain sebagainya. Bukan tujuannya untuk karena itu orangnya yang kaya dan lain sebagainya, tidak. Karena kembalinya kepada kita semua sebagai warganya. Kembalinya kepada kita semua sebagai masyarakatnya. Salah satunya adalah sebagai bentuk ad-din an-nasihah kepada ulil amri kita adalah kita mendukung terhadap program-program baik yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Contoh kecil misalkan di kalangan RT dan RW dan lain sebagainya mempunyai peraturan kalau hari Minggu kita bersih-bersih atau kerja bakti 1 bulan 1 kali dan lain sebagainya. Ya kita harus mendukung karena itu kebaikan. Kecuali kalau misalkan perintahnya atau peraturannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ingkar. Meskipun pemimpin yang menyampaikan kalau itu berlawanan dengan syariat, kita harus ingkar. Karena apa? La ta'ata li makhlukin ma ma'siyatil khaliq. Kita tidak boleh taat kepada seseorang kalau hal itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama itu menjadi maslahat bagi kita, maslahat bagi umat, ya maka kita harus mendukung terhadap peraturan atau kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah nasihat yang terakhir adalah bagi umat, bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai warga biasa, baik itu kepada saudara kita sebapak seibu, saudara kita sebagai sesama muslimnya. Bagaimana nasihat kepada mereka? Jadi tidak
seperti yang di awal disampaikan, nasihat itu tidak harus secara lisan, tetapi komitmen kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim sejati itu adalah orang yang sekiranya di sekelilingnya, di sekitarnya itu, muslim yang di sekelilingnya itu tidak merasa terganggu dengan lisan kita ini, tidak merasa terganggu dengan tangan kita ini. Jadi bentuk nasihat kita kepada sesama muslim adalah kita menghormatinya, kita tidak menyakiti hati orang lain. Itu adalah salah satu bentuk nasihat. Dan itu mudah diikuti oleh orang lain. Makanya kata Fudail bin Iyad menyatakan, al-mu'minu yastur wa yansur. Seorang mukmin itu adalah menutupi kekurangan, menutupi aib dari saudara-saudaranya sesama muslim, menutupi aib atau kekurangannya tetangganya dan lain sebagainya. Dan kemudian wayansuh, menasehatinya. Ada misalkan tetangganya melakukan keburukan dan lain sebagainya, ya sudah kita tutupi kejelekan mereka, lalu kita nasehatin. Oh ini keliru, oh ini melanggar syarat Islam, kita nasehatin. Anak kita, istri kita tutupin aibnya, lalu kita beri nasihat. Beda dengan wal fajir yahtub, orang yang pendosa itu adalah selalu menyebarkan aib-aib atau kekurangan-kekurangan saudaranya yang lain, dan kemudian menjelek-jelekkan. Jadi nasihat kita kepada sesama saudara ini adalah jangan sampai kita menyakiti mereka. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir adalah falyakul khairan. Kita hendaknya berbicara itu dengan yang baik-baik saja. Kalau misalkan kita itu tidak mampu, tidak bisa berbicara baik, ya sudah kita diam saja, Pak. Malah tambah runyam, malah tambah menjadi masalah. Ada tetangganya tidak baik, dibicarakan dari pojok rumahan ini sampai ke pojok sana. Enggak Ustaz, saya tidak merasa Ustaz, cuman ngomong saja ke tetangga yang lain. Nah, disampaikan seperti itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir adalah mengucapkan dengan ucapan yang baik. Kalau tidak mampu mengucapkan dengan yang baik adalah diam. Jadi lebih baik diam. Ada terjadi perbedaan, misalkan masalah pemimpin si A, masalah ulama si A dan ulama dan habaib, masalah ini dan lain sebagainya. Lebih baik kita kalau tidak tahu adalah diam, biar tidak nambah-nambah dosa dan lain sebagainya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu. Barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari kiamat, jangan menyakiti tetangganya. Jangan sampai menyakiti tetangganya. Ya, insyaallah di sini meskipun bertetangga semuanya baik-baik semua. Rukun antara yang kanan dengan yang kiri, yang depan sama yang belakang, rukun semua. Itu salah satu bentuk aplikasi kita, keimanan kita kepada Allah dan hari akhir adalah kita tidak menyakiti tetangga kita, baik tetangga yang kaya ataupun yang miskin, ataupun yang besar, yang kecil dan lain sebagainya. Kita tidak boleh menyakiti tetangga kita, baik yang lain suku, lain agama dan lain sebagainya. Fala yu'dzi jarahu, jangan sampai kita menyakiti tetangga kita. Bahwasannya Rasulullah SAW itu juga sering diingatkan dan mengira bahwasannya itu
para tetangga itu juga mendapatkan warisan dari kita ternyata. Karena apa? Karena sering diingatkan oleh para malaikat, jangan sampai menyakiti tetangga. Tetangga itu Pak, selain kita juga membutuhkan sehari-hari, ya kita juga apa istilahnya penting dengan adanya tetangga. Tetangga yang baik itu tidak menyakiti dan mengajak terhadap kebaikan. Misalkan diajak untuk sholat subuh di Masjid Al-Ikhlas ini. Baik sholat subuh. Kalau hari Sabtu ada kajian misalkan. Hari Sabtu ada kajian subuh. Nah, nanti habis kajian ada sarapannya, ada ngopi-ngopinya, ajak dan lain sebagainya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat adalah memuliakan tamunya. Oh, ini saya ini datang dari Surabaya ke sini, ini tamu ini. Nanti dimuliakan sama orang-orang takmir Masjid Al-Ikhlas ini. Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ketujuh dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, bahwasannya agama itu adalah sebagai nasihat. Artinya nasihat di dalam agama itu adalah sangat penting dan menjadi tiang bagi kekuatan agama kita. Jadi ketika misalkan ada yang menasihati Pak, jangan sampai kita marah. Bahkan kata ulama mengatakan ketika ada orang lain yang menasihati kepada kita kebaikan, lalu kita marah, lalu kita ingkar dan lain sebagainya, itu bukti bahwasannya di dalam hati kita itu ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit sombong. Penyakit sombong. Penyakit sombong yang akan merasa juga saya sendiri itu lebih baik dari kamu. Saya sendiri itu lebih taat kepada Allah, lebih taat dan sebagainya. Tidak mau menerima nasihat. Hatinya keras. Maka ketika kita sulit menerima nasihat, maka segera cek pada diri kita. Mungkin ada penyakit sombong di antara kita. Penyakit hati dan lain sebagainya. Karena apa? Karena makna yang dari awal tadi itu bahwasannya nasihat yang diberikan oleh siapapun itu adalah iradatul khair, menginginkan kebaikan. Menginginkan kebaikan. Jadi ketika misalkan ada nasihat, berikan nasihat, lalu kemudian marah-marah, ingkar dan sebagainya, itu bukti kalau di dalam dirinya itu ada sifat kesombongan. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat sombong itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan negeri akhirat atau tempat akhirat, surga dan lain sebagainya, kan imatannya itu tidak bagi orang yang sombong. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Tempat di akhirat itu Allah Subhanahu wa taala jadikan bukan untuk yang merasa mempunyai sifat sombong dan juga membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi itu yang bisa kita ambil faedah dari hadis ke-7 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Yaitu yang pertama kita ad-dinu an-nasihah. Agama itu sebagai nasihat, baik itu kepada lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Dan semoga setelah mendengar pemaparan dari penjelasan hadis tentang agama nasihat ini, kita mendapatkan kemudahan bagi Allah Subhanahu wa taala dan tentu selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon taufik. Taufik itu Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan
dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita juga bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Karena sebenarnya ada jalan pintas, Pak. Ada jalan pintas bagi kita untuk banyak mengumpulkan pahala. Jalan pintasnya, apa Ustadz jalan pintas? Biasanya orang-orang kan, oh macet Ustadz, ada jalan pintas, ada, seneng. Oh kalau lewat jalan biasa itu ramai dan ada jalan tol, ada jalan pintas, ada. Ini aja ada jalan pintas bagi kita untuk mudah mengumpulkan pahala. Solusi. Ini dari Rasulullah SAW, Pak. Bukan dari Ustadz yang mengisi kajian di subuh ini. Saya cuma menyampaikan kata Rasulullah SAW, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Man dalla ala khairin falahu ajru man amila bihi. Orang yang menunjukkan ini. Menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Lalu orang lain itu melakukan karena mendapatkan informasi dari kita, mendapatkan pengetahuan dari kita. Lalu kemudian orang itu melakukan, maka kita juga mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan itu tanpa dikurangi. Jadi orang itu mendapatkan pahala karena dia melakukan sholat subuh berjamaah. Kita juga mendapatkan pahala tanpa dikurangi dari pahala yang mereka dapatkan itu. Jadi itu salah satu jalan pintas untuk kita dapat memperbanyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala kita untuk menunjukkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Jadi mungkin untuk sementara kita sampai di sini. Kalau misalkan ada sesi pertanyaan Ustaz. Ada sesi pertanyaan? Ya silakan bagi para jamaah, barangkali ada yang kurang dipahami atau ada permasalahan lainnya. Ya, biar tidak siang-siang karena masjid menyediakan kopi dan teh dan sarapan gitu. Ya, ada sebagian yang ngantuk. Mungkin ada dari para jamaah atau bapak dan ibu ada yang mau ditanyakan terkait penjelasan hadis yang ketujuh dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Monggo dipersilakan. Saya izin dulu minum. Kalau tidak ada yang tanya berarti alhamdulillah. Alhamdulillah berarti ilmu yang disampaikan sekarang itu masuk semuanya, nyerap. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah berarti ilmu yang disampaikan itu paham semua. Paham dan masuk. Baik. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari-hari kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Kita istiqomah dalam beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da. Wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da. Na'udzu bi kalimatil tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatil tammati kulliha min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Allahumma yassir lana umurana ma'arhati li qulubina wa abdanina was salamatu wal afiyah fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa halifatan fi ahlina. Allahumma yassir lana ziyara
nabiyyika. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah bifadlika wa karamika Allah. Allahumma qdi hajatah man hadara fi hadzal majlis. Allahumma yassir umura man hadara fi hadzal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.